disebut hari terakhir, hari menjelang kiamat, lebih tepat bahasa di telinga kita, maka kita akan menghadapi masa yang sukar. Kesukaran ini bukan produk manusia, dan manusia dapat mengakalinya sehingga terhindar dari kesukaran. Tidak bisa, karena kesukaran ini adalah produk Alkitab, produk firman. Alkitab tidak pernah diatur oleh dunia, tapi dunia akan diatur oleh Alkitab. Seluruh tanda-tanda zaman telah melekat pada firman dan menjadi agenda yang tepat dari firman. Jelasnya seperti ini. Matius 24 ayat yang ketiga. Pembicaraan ini telah menjadi pembicaraan eksklusif, pembicaraan penting pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Matius 24 ayat yang ketiga. Saking berita ini menjadi begitu eksklusif dan penting sekali, maka Anda lihat percakapan ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia, sendirian dengan dia. Ini berita eksklusif. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu? Tanda kesudahan dunia ini. Apakah tanda kiamat? Apakah tanda kesudahan dunia? Apa yang akan mendahului peristiwa-peristiwa apa yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kiamat itu akan terjadi, atau kedatangan Tuhan itu akan terjadi? Apa tanda-tandanya? Yesus dengan cerdasnya menjawab. Dia tidak menyebut tahun sekian, bulan sekian, minggu sekian, tanggal sekian, hari sekian, tapi dia menjawab dengan tanda-tanda. Dia memberikan poin-poin tertentu. Jika saya mengurutnya dalam ayat ini, ada 3 poin mendahului kedatangan Tuhan. Ada 3 poin mendahului kedatangan Tuhan. Dan 3 poin itu, Yesus menjawab begini. Poin yang pertama, ayat 4 dan ayat 5. Itu poin yang pertama. Jika engkau melihat tanda-tanda yang pertama, berarti kita sedang akan mengalami atau sudah berada pada proses kedatangan Tuhan atau kiamat. Ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5, tolong setiap ayat yang saya bilang dapat ditampilkan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ada sebuah peristiwa secara teolog akan begitu meningkat. Orang akan berbicara tentang Tuhan, orang akan bicara tentang agama, orang akan bicara tentang iman. Akan presentasinya begitu naik. Dia akan melonjak, orang akan berbicara tentang Tuhan. Kenapa? Karena darurat. Orang begitu tertarik dengan masalah ekonomi, bagaimana fluktuasinya. Orang akan begitu berbicara tentang kondisi politik dan bagaimana keadaan politik yang akan terjadi. Tetapi ada satu selah menjelang kedatangan Tuhan, orang akan lebih intens untuk berbicara tentang agama, bicara tentang iman, bicara tentang nama Tuhan. Manakah Tuhan yang terbaik? Manakah Tuhan yang hebat? Manakah Tuhan yang terpenting itu? Bersyukur Gereja Bethel Indonesia ada pada PGI dan menjadi anggota yang ke-61, diterima pada tahun 90, bergabung dengan 87 sinode hari ini pada PGI, dan Gereja Bethel Indonesia menjadi gereja yang terbesar. Tapi bukan faktor itu yang saya ingin jelaskan. Pada PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, yang merupakan lembaga kacamata daripada pemerintah ini, maka Gereja Bethel Indonesia sepakat dengan 87 gereja sinode yang ada di dalamnya bersama dengan Gereja Gemim. Maka kita mengambil keputusan bersama, menerima bersama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus adalah kepala gereja. Berarti final, kita tidak membicarakan permasalahan ini pada poin yang pertama, karena kita sudah punya Yesus. Karena itu kita menolak nama-nama Allah di luar daripada Yesus. Bahkan ada aja agama Kristen yang berkata, sebut Allah tidak boleh, sebut Tuhan tidak boleh, apalagi sebut Yesus. Tapi Gereja Bethel Indonesia bersama dengan PGI menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Polemik yang pertama Gereja Bethel tidak terlibat, bahkan sudah menerima dengan begitu jelas. Karena itu jika engkau memakai bahasa
yang asli untuk kembali menyebut nama Tuhan seperti Elohim misalnya, atau seperti Yahweh, Yakul dan lain sebagainya, maka Gereja Bethel Indonesia sudah titik hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang menandai kehidupan sosial kita di masyarakat yang ada menjelang kedatangan Tuhan, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 bagian A. Pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 bagian A, kamu akan mendengar deru kabar perang. Namun berawas-awas, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Pada bahagian ini dijelaskan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 7 bagian B. Artinya menjelang kedatangan Tuhan, ada konflik horizontal akan terjadi, baik antara negara itu dengan masyarakatnya, atau dengan kelompok-kelompok di dalamnya, ataupun negara dengan negara tetangga. Secara regional akan terjadi peperangan, dan itu harus terjadi. Tapi kita bersyukur Indonesia boleh berada di tengah-tengah negara yang sedang bertikai, dan di sana menjadi negara untuk pendamai. Tentara Nasional Indonesia sebagai pendamai di berbagai negara teristimewa di Timur Tengah dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab telah memberikan sebuah sifat bahwa peperangan secara nasional dan regional tidak akan pernah berhenti, terus akan terjadi. Korea Utara, Korea Selatan, apalagi Syria